Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayati dan ada teman saya ini. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batu tahun 2024. Untuk kegiatan hari ini kami akan menyampaikan tentang materi disiplin positif, di mana materi ini merupakan salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak di aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman belajar di SDN Indonesia. Untuk materi hari ini kami akan berkolaborasi, jadi saya dan Bu Selvi akan berkolaborasi untuk menyampaikan kegiatan diseminasi ini dengan durasi yang sudah ditentukan oleh kelas kami. Untuk kegiatan yang pertama, kita ice breathing dulu. Kita senyum 30 detik. Yang pertama tujuannya untuk mengendorkan wajah-wajah yang kusut. Kemudian untuk mencerahkan wajah dan sebagainya. Tapi karena begini, menurut penelitian senyum itu bisa jadi 30 detik kita senyum sesuai versi jenengan, senyum yang menumbuhkan rasa bahagia dari diri kita. Kita mulai dari sekarang. Senyum apapun silahkan, itu yang meluapkan rasa senang jenengan, rasa syukur jenengan, rasa bangga jenengan, dan nikmat. Jadi senyum itu suatu nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga kita bisa bahagia. Meskipun kadang nanti kalau hatinya ada yang sedih, tapi dengan senyum kita akan merasa lebih baik. Terima kasih. Akan saya mulai nanti intinya. Jadi budaya positif itu nanti ada beberapa materi. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol hidup, yang 16 dan segitiga restitusi. Dari materi ini kami bagi menjadi dua nanti karena kita sekali kolaborasi. Yang kami bahas pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita tahu bahwa pembelajaran itu dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi itu sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkegiatan global. Tiga, gotong royong. 4, kreatif. 5, benar kritis. Dan 6, mandiri. Miskonsepsi yang selama ini ada di antara kita. Jadi ada tentang political profit. Yang pertama bahwa fungsi guru itu mengontrol. Jadi artinya dalam kegiatan sehari-hari guru itu harus mengetahui, harus mengontrol setiap waktu, setiap saat kondisi siswa. Itu ilusinya seperti itu. Jadi miskonsepsinya gitu. Yang kedua bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini yang kita alami, bahkan kita lakukan kadang sesuatu hal yang menjadi sebenarnya sesuatu yang salah gitu. Jadi orang tua itu atau orang dewasa itu lebih berhak memilih. Padahal kalau dilihat dari teori itu bahwa semua punya hak yang sama termasuk anak. Jadi tidak ada yang namanya orang tua bisa memaksa ke Anda misalnya. Bapak ibu bisa memaksa ke anak-anak itu tidak. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa semua itu punya hak untuk salah satunya berpendapat dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan.
Yang kedua, bahwa kita ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selalu bahwa penguatan itu ilusinya itu kalau kita memaksa pasti ada positifnya gitu. Jadi ada beberapa efek yang positif. Yang ketiga, bahwa sebuah kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dapat melakukan. Ini salah satunya seperti ini. Jadi kalau kita memberikan seseorang, memang jangan sampai orang itu merasa bersalah dalam artian akan menciutkan nyali mereka, tapi kita menunjukkan bahwa ini seperti itu. Dan untuk itu maka kita harus memiliki stimulus nasional dari pendekatan dari kelompok yang awalnya kita realisasi bahwa kita sama. Padahal kalau kita lihat di formula itu bahwa realitas kita itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi semua orang melihat hal itu sama. Padahal kalau sesuai dengan kontrol itu orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya misalnya kita membuat kotak ini. Dari sudut pandang satu dengan yang lain pasti berbeda. Kalau orang lain, itu kotak biasa gitu. Ada yang berpendapat, itu bisa dibuat kotak pensil. Ada yang berpendapat, itu dibuat kotak misalnya buat uang misalnya. Jadi itu uang itu. Kemudian ada lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita tidak bisa memaksakan orang lain harus berpandangan sama dengan kita. Jadi dari solusi kita bisa memahami pandangan orang sama dengan. Jadi pandangan kita, saya, semuanya lebih di sini juga akan berbeda. Kita nggak bisa pandangan harus sama, sesuai pandangan ini harus ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau stimulus pada semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita mau lakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Tak mungkin sekedarnya enggak. Pasti memiliki tujuan. Seperti kita mengajar anak-anak tentang suatu materi perkalian misalnya. Kita punya tujuan apa gitu. Pasti memiliki tujuan. Kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol kita, tapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian ada yang bisa mengontrol orang lain. Padahal dari teori tentang itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti. Kemudian ada lagi pemaksaan ada pada saat digital kemudian. Padahal yang terjadi pada teori itu pendekatan ini kolaborasi dan konsensus menciptakan yang tidak bisa diartikan bahwa kolaborasi dengan kolaborasi kita bisa membuat suatu imajinasi. Kemudian model berpikir menang gitu. Ini langsung materinya yang kedua yaitu disiplin positif. Kita tahu disiplin positif itu suatu cara disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai etis dan bermanfaat. Disiplin positif juga lebih mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan mengenali pendekatan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun berfirman. Jadi berasal dari kesadaran. Adapun nilai-nilai kebajikan nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun lainnya, yaitu yang pertama nilai logis yang kita ketahui ada logis, kebetulan kita tahu dengan bahasa dan kedua menjadi berbasis dan berkembang. Sementara menurut itu itu nilai kebajikan itu ada toleransi, hormat, kita sendiri, menghargai,
itu pemilihan bajikan 9 karakter Indonesia Language Foundation itu pemilihan bajikan itu ada cinta, Tuhan dan selanjutnya kemandirian bahasa Jawa, kejujuran, diplomatis, hormat santun, dermawan, suka menolong dan berkarya, percaya diri kreatif dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, perdamaian dan kesatuan. Itu benar-benar ada lagi nilai kebajikan pertunjukan baik dan keterampilan long which lies and lives all dapat dipercaya melalui hubungan baik dan hubungan orang lain dan menjadikan diri yang dan ada lagi yaitu seven essential virtues itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan ada 6 karakter dalam profil Raja Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan. Maksudnya mandiri, kebal, gotong royong, kreatif, kembangan. Kita masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas dibuat dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Artinya kalau kita membuat keyakinan kelas, misalkan kalimat-kalimatnya atau pernyataan itu bisa diingat. Kemudian kita bisa membuat keyakinan kelas itu berdasarkan yang tadi sudah saya katakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Oke, kita selamanya nanti ya di pertama. Oh, itu. Iya, iya, betul soalnya kucing sekali. Patutnya di sana nggak? Di pause dulu. Iya, pause. Nggak apa-apa, Tabu. Nggak apa-apa.